إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih meneruskan pembahasan kita dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Utsaimin rahimahullah yang berjudul Al-Qaulul Mufid, perkataan yang bermanfaat. Kita telah memulai dari muqaddimah kitab ini yang disebutkan tentang definisi tauhid, macam-macam ibadah, kemudian juga berkaitan dengan suaranya. Sekarang sudah jelas Ummahat yang online? Nah, sudah jelas ya. Alhamdulillah. Baik. Kita sudah membahas tentang muqaddimah dari kitab Qaulul Mufid ini, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan inti dari syarah atau penjelasan Syekh Utsaimin berkaitan dengan kitab Tauhid ini. Beliau memulainya dengan firman-firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan Tauhid ini. Perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata Syekh Utsaimin, ya, beliau mengatakan illa liya'budun istisna'u mufarrad min a'ammil ahwal. Kata illa liya'budun maknanya adalah pengecualian yang mengecualikan segala sesuatu. Maka maknanya wa ma khalaqtul jinna wal insa li ayyi syai'in illa lil ibadah. Ini makna bahwasannya aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk sesuatu apapun. Jadi itu maknanya, Ibu. Kata Syekh Utsaimin, makna dari wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk sesuatu apapun kecuali hanya untuk beribadah saja. Jadi tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia untuk sesuatu apapun kecuali hanya untuk ibadah saja. Dan makna ibadah sudah kita jelaskan, Ibu. Ada berapa macam makna ibadah? Ada berapa macam, Ibu? Perasaan baru pekan kemarin kan, Ibu? Kedua, yang pertama at-tazallul, ya, merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah bi fi'li awamirih, dengan mengerjakan perintahnya, wajtina binawahi, menjauhi larangannya, mahabbatan wa ta'ziman, yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi orang itu ketika dia beribadah, dia rendahkan dirinya dengan cara apa? Dia laksanakan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah dengan diiringi rasa cinta dan pengagungan. Adapun makna ibadah secara cakupannya, ya, segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, baik dari perkataan atau perbuatan, baik itu dari sisi zahir maupun dari sisi batin. Ya. Baik, kemudian
illa liya'budun, ya, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan illa liya'budun, maknanya adalah illa liyuwahhidun, kecuali hanya untuk mentauhidkan aku dalam ibadahnya. Jadi makna liya'budun di sini liyuwahhidun. Makanya Abdullah bin Abbas punya kaidah Ibu. Setiap kata ibadah yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah tauhid. Ibu, kata Ibnu Abbas, setiap ada kata ibadah di dalam Al-Qur'an, maka itu maknanya adalah tauhid. Ya, maka illa liya'budun illa liwahidun, kecuali hanya untuk mentauhidkan aku saja. Kemudian kata khalaqtu bimakna aujadtu, tidaklah aku menciptakan. Kata mencipta Ibu ini hanya khusus perbuatan Allah saja. Karena makna mencipta itu apa? Menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya ini nggak bisa dimiliki oleh makhluk itu. Kalau makhluk itu kan dia menciptakan sesuatu disebutnya, tapi dari bahan-bahan yang sudah ada. Tapi Allah Ta'ala bisa menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada, maka dia menjadi ada. Makanya kata al-khalqu, menciptakan, itu hanya khusus perbuatan Allah saja yang bisa melakukannya. Adapun manusia, mereka hanya bisa memperbaharui saja ciptaan Allah tersebut, atau mereka hanya bisa mengubah saja dari bahan-bahan yang sudah Allah ciptakan tersebut. Ya. Maka dari sinilah kata Syekh Utsaimin bahwasannya tidak ada tugas utama seorang hamba, apakah dia jin atau manusia, kecuali dia berkewajiban mentauhidkan Allah dengan ibadahnya. Dengan ibadah tadi Ibu yang dimaksud ketika dia beribadah dengan diiringi rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Karena kalau ibadah itu tidak ada rasa cinta dan pengagungan Ibu, maka ibadah tersebut terasa kering sekali. Terasa kering sekali di hati dan jiwa kita. Ya. Kemudian kata beliau, walihada, oleh karena itu, aqtallahul basyara uqulan. Allah telah memberikan kepada manusia akal-akal. Wa arsala ilaihim rusulan, dan Allah telah mengutus kepada mereka rasul-rasul. Wa anzala alaihim kutuban, dan Allah telah menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Walau kana al-gharadu min khalqihim kal gharadi min khalqil bahaim la dha'atil hikmatu min irsalir rusul wa inzalil kutub li'annahu fin nihayati yakunu kasyajarati nabatat wa namat wa tahattamat. Kata beliau, inilah yang membedakan tujuan Allah menciptakan manusia dengan Allah menciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan hamba manusia ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Tadi menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah saja. Itulah mengapa Allah berikan kepada manusia akal. Itulah mengapa Allah utus kepada manusia nabi dan rasul. Itulah kenapa Allah berikan petunjuk berupa kitab-kitab. Kalau kita kitab Al-Quranul Karim, yang itu semuanya memiliki tujuan. Tujuan utamanya menjadikan manusia betul-betul hanya mentauhidkan Allah saja. Itu tujuannya. Ya, makanya sangat-sangat fatal sekali kesalahan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap mengesahkan Allah Ta'ala itu hanya mendatangkan keuntungan untuk Allah atau Tuhan saja.
Jadi Allah menciptakan kita itu bukan dalam rangka Allah cari keuntungan kalau kita beribadah kepadanya. Enggak sama sekali. Tapi Allah Ta'ala justru menciptakan kita agar untuk beribadah kepadanya, karena di balik ibadah itu ada maslahat yang besar untuk manusia tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di ayat selanjutnya, Ibu. Di 57-nya kan Allah mengatakan bahwasannya laisatil hikmatu min khalqihim naf'allah. Allah enggak menciptakan manusia atau untuk beribadah kepadanya untuk membuat manfaat untuk Allah. Enggak ada, Ibu. Ya, justru Allah memerintahkan kita beribadah hanya untuknya, itu manfaatnya kembali kepada manusia tersebut. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 57, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Setelah Allah menjelaskan tujuan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya, kemudian Allah nafikan bahwa ibadah kepada Allah itu untuk keuntungan Allah. Enggak. Makanya kata Allah, ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak menginginkan rezeki dari kalian. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak butuh dengan pemberian makan dari kalian. Maka Allah tidak butuh, Ibu, sebetulnya dengan ibadah kita. Tapi yang butuh ibadah itu ya kita. Ya, yang butuh ibadah kepada Allah itu kita. Allah nggak butuh. Makanya dalam hadis arba'in itu kan dijelaskan, ya. Lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma yazida min mulkillahi syai'a. Kata Allah dalam hadis qudsinya, kalau seandainya semua manusia di muka bumi ini, mereka semuanya bertakwa dan beribadah kepada Allah semuanya, maka itu semuanya gak akan menambah sedikit pun kerajaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, kata Allah dalam hadis qudsi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum lan naqasa min mulkillahi syai'a. Kalau seandainya seluruh jin dan manusia ini mereka nggak mau ibadah kepada Allah, mereka justru maksiat kepada Allah, maka itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi Allah nggak butuh dengan ibadah kita, Ibu, tapi kita yang butuh beribadah kepada Allah. Ya, makanya Allah membantah, Ibu, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ketika dibacakan kepada mereka ayat Allah, surah Al-Baqarah ayat 245, madzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Siapa yang mereka mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan balasannya untuk mereka. Kata orang Yahudi, tuh lihat, Allah Tuhannya kaum muslimin butuh pinjaman dari hambanya. Orang Yahudi begitu, ya. Masa Allah butuh pinjaman, berarti Allah Tuhannya kaum muslimin itu miskin berarti. Karena disebutkan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan. Makanya Allah bantah, yang dimaksud dengan ayat ini, maksud qardon hasanan di sini, Allah itu sudah kaya. Tapi kenapa Allah jadikan di ayat ini seperti seolah-olah Allah itu ya membutuhkan pinjaman? Maksudnya adalah siapa yang meminjamkan pinjaman di sini, siapa yang bersedekah, berinfak di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Jadi bukan berarti Allah itu butuh dengan pinjaman makhluknya, bukan. Tapi ini hanya perumpamaan saja bahwasannya Allah akan membalas segala yang dilakukan oleh hambanya, termasuk memberikan pinjaman yang baik. Di sini maknanya adalah memberikan sedekah dan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Maka ini berkaitan dengan ayat yang pertama, Ibu, ya,
yaitu tujuan satu-satunya Allah menciptakan hamba manusia untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya untuk kepadanya. Ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad. Nah, ibu-ibu sudah belajar bahasa Arab kan? Di sini ada dua taukid, Ibu. Yang pertama lam taukid, yang kedua qad. Ini dua-duanya maknanya penguatan, penekanan. Walaqad, dan sungguh, ya, sampai dua taukid Allah sebutkan, dan sungguh ba'asna, kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang rasul. Untuk apa? Untuk mendakwahkan umatnya, ani'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut-taghut. Ya. Di sini kata Syekh Utsaimin, ya, kata ummah di dalam ayat ini, ya, maknanya adalah ta'ifatun minan nas. Umat maknanya di sini adalah sekelompok manusia. Walaupun di dalam Al-Qur'an, Ibu, kalau menemukan kata umat itu tidak selalu maknanya sekelompok manusia. Di sini Syekh Utsaimin menjelaskan ada 4 makna umat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Syekh Utsaimin memang dalam syarahnya banyak lebih kepada bahasa Arabnya, Ibu. Ya. Disebutkan ada 4 makna kalau disebut kata umat di dalam Al-Quran. Yang pertama maknanya di dalam ayat ini at-ta'ifah minan nas, yaitu sekelompok manusia. Ini contoh makna ummah itu sekelompok manusia dari ayat ini. Yang kedua, makna ummah itu adalah al-imam, maknanya pemimpin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Padahal disebutnya Ibrahim saja sendirian. Makanya makna umat dalam ayat ini bukan sekelompok manusia. Tapi maknanya adalah sesungguhnya Ibrahim itu adalah pemimpin yang taat kepada Allah Ta'ala. Begitu juga makna ummah di dalam Al-Quran maknanya adalah al-millah, yaitu jalan. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 22, Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapatkan nenek-nenek moyang kami, mereka menempuh jalan yang seperti ini. Dan yang keempat, makna ummah dalam Al-Quran adalah az-zaman, yaitu waktu. Sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 45, ketika seseorang yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf, yang dia merupakan orang kerajaan, kemudian dia ingat bahwa Nabi Yusuf ini orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Maka ketika raja itu bermimpi, orang itu mengingatkan kepada raja, waddakara ba'da ummatin. Ya, dia ingat, oh iya, ada Nabi Allah Yusuf yang dulu pernah dipenjara bersamaku dan dia orang yang bisa menafsirkan mimpi seseorang. Ya. Maka di sini Ibu, yang dimaksud dengan ummah dalam ayat ini sekelompok manusia. Kenapa kok Allah utus setiap nabi dan rasul ke sekelompok manusia untuk mendakwahkan tauhid ini? Di sini disebutkan al-hikmatu min irsalir rusul. Ada beberapa hikmah kenapa rasul-rasul itu diutus oleh Allah. Yang pertama, kenapa rasul-rasul itu diutus oleh Allah ke setiap umat? Iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulan mubashshirina wa mundhirin
li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'da rusul. Rasul-rasul itu memberi kabar gembira dan memberikan peringatan supaya nanti tidak ada lagi manusia yang mereka bisa berhujjah, beralasan di hadapan Allah ketika mereka tidak mentaati rasul-rasulnya. Jadi rasul itu menjadi hujjah, Ibu, pada hari kiamat nanti. Orang yang masih melakukan bid'ah, orang yang masih berbuat syirik, orang yang masih melakukan transaksi-transaksi yang haram, semuanya nggak ada hujjah lagi karena semuanya sudah Rasulullah sampaikan. Ya, baik yang halal maupun yang haram semuanya sudah Rasulullah sampaikan, termasuk ke setiap rasul. Baik, ini hikmah yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah mengutus rasul-rasul ke dalam setiap umat? Yang kedua, ar-rahmatu, ini bentuk rahmat dari Allah Ta'ala. Ya, dan rasul itu menjadi rahmat untuk umatnya. Rasul-rasul menjadi rahmat untuk umatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Maka rasul itu menjadi rahmat. Karena kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa mengikuti petunjuk Allah kalau nggak dikabarkan rasulnya. Karena nggak mungkin kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah kalau nggak dijelaskan oleh rasulnya. Karena nggak mungkin kita bisa berhukum dengan hukum-hukum Allah kalau tidak diutus oleh rasul. Suaranya berbalik, Bu, ya. Ini hikmah yang kedua tentang kenapa Allah mengutus rasulnya. Yang ketiga, hikmah dari kenapa Allah mengutus rasulnya, bayanu tariq al-musala ilallahi ta'ala. Rasul itu menjadi petunjuk untuk menjelaskan jalan yang Allah tunjukkan kepada hamba manusia ini. Maka dari mana kita tahu jalan Allah? Dari diutus atau penjelasannya rasul-rasul Allah tersebut. Karena kita nggak tahu apa yang Allah perintahkan, kita nggak tahu apa yang Allah larang. Kita tidak tahu tentang hukum-hukum Allah kecuali melalui jalan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau oleh rasul-rasul yang diutus kepada umat tersebut. Ya, maka hikmah yang ketiga, Rasul itu fungsinya menjelaskan apa yang Allah turunkan dari kitabnya Al-Quran dijelaskan oleh Rasul. Dan itulah yang akhirnya kita ikuti. Itulah yang kita senantiasa berpegang dengan jalan tersebut di dalam kita mengarungi kehidupan dunia. Maka ini diantara hikmah-hikmah kenapa Allah Ta'ala mengutus rasul-rasulnya. Karena kalau Allah nggak mengutus rasul, manusia nanti bisa berhujjah. Loh, kan nggak sampai kepada saya tentang perintah Allah itu, nggak sampai kepada saya larangan Allah itu, karena belum sampai kepadanya ya dakwah para rasul misalnya. Maka masih ada hujjah, masih ada alasan di hari kiamat nanti untuk mereka membela diri. Tapi setelah rasul-rasul itu diutus kepada umatnya, maka tidak ada lagi hujjah bagi umat tersebut pada hari kiamat untuk membela segala kerusakan yang mereka buat. Ya,
apakah kemaksiatan melanggar perintah Allah atau perbuatan melakukan maksiat Allah Ta'ala. Karena sudah jelas semuanya, tidak ada lagi hujah untuk mereka membela diri. Ya, Anda sampaikan contoh saja, misalnya para pemakan harta riba, ya, para pemakan harta riba itu kan mengerikan sekali. Mereka diancam oleh Rasulullah, oleh Allah juga di 5 fase kehidupan. Di 5 fase kehidupan mereka akan menghadapi hukuman tersebut. Ya, para pemakan harta riba. Yang pertama di dunia, Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah hancurkan keberkahan harta riba dan Allah tumbuhkan harta sedekah. Jadi harta riba itu Allah hancurkan keberkahannya. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, cara Allah menghancurkan keberkahan harta riba ada salah satu dari 2 cara. Salah satu dari 2 cara yang Allah hancurkan keberkahan harta riba itu. Yang pertama, kata Ibnu Katsir, Allah biarkan orang itu terus-menerus menumpuk harta ribanya sampai nanti di suatu saat Allah akan timpakan hibah kepadanya malapetaka yang menghancurkan semua harta yang sudah dia hasilkan dari riba tersebut. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Kata Rasulullah, ma aktsaru rajulun minar riba illa kana akibatu amrihi qillatun. Tidaklah seseorang terus-menerus memperbanyak menumpuk harta riba kecuali ujung-ujungnya dia akan menjadi orang yang kekurangan. Subhanallah. Hari ini mungkin dia tumpuk harta ribanya, tapi ada suatu saat justru Allah kembalikan, Allah hancurkan harta ribanya dan dia hidup dalam kekurangan. Makanya anak muda itu yang dia berbuat riba di usia muda, dia nggak akan sejahtera di masa tuanya. Karena hadis Rasulullah ini, ya, tidaklah seseorang menumpuk harta riba kecuali nanti akibatnya adalah kemiskinan dan kekurangan yang dia hadapi. Yang kedua, makna Allah hancurkan harta riba. Artinya Allah cabut keberkahannya. Allah hancurkan keberkahannya berdasarkan ayat ini. Kata Ibnu Katsir, cara Allah menghancurkan keberkahan harta riba yaitu Allah biarkan pemakan harta riba ini dia tumpuk-tumpuk harta ribanya, tapi Allah cabut rasa bahagia dalam hatinya. Subhanallah. Berapa banyak para pelaku riba yang dia menumpuk harta-hartanya tapi gak bahagia hidupnya, ya. Dan ini sesuai dengan yang ditafsirkan Ibnu Katsir. Cara Allah menghancurkan keberkahan harta riba itu seperti itu, ya. Artinya dengan Allah jadikan silakan dia tumpuk hartanya, tapi Allah cabut kebahagiaan di dalam hidupnya. Ini baru di dunia, Ibu. Baru di dunia tuh. Ya, hukumannya sudah seperti itu. Ya, dia nggak bahagia hidupnya atau tadi Allah jadikan justru di akhir hidupnya kehidupannya penuh dengan kekurangan dan kemiskinan. Kemudian di alam barzakh, ya, di alam barzakh dalam hadis Bukhari yang sangat panjang, ancaman pemakan harta riba itu kan, kata Rasulullah, beliau pernah bermimpi diajak malaikat menuju ke sebuah sungai. Yang di sungai tersebut ternyata airnya adalah darah. Yang Rasulullah melihat, ya, ada orang yang berdiri di tepi sungai, ada orang yang berenang di tengah-tengah sungai darah tersebut.
Kemudian kata Rasulullah, setiap orang yang berenang di sungai darah ini ingin menepi, maka dia dilemparkan batu oleh orang yang berdiri di tepi sungai. Sehingga dia nggak pernah bisa menepi ke tepi sungai. Setiap dia mau ke menepi, dilemparkan batu ke mulutnya, dilemparkan batu ke mulutnya, sampai akhirnya orang ini terus-menerus berenang di sungai darah tersebut. Lalu Jibril alaihi salam memberitahu kepada Rasulullah, kata Jibril, alladzi ra'aitahu alladzi ra'aitahu huwa akilu riba. Ketahuilah wahai Muhammad, yang engkau lihat dalam mimpimu tersebut adalah dialah pemakan harta riba. Ya. Ini di alam barzakh. Setelah alam barzakh, alam apa Ibu? Hari kebangkitan. Pemakan harta riba, kata Allah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Di hari kebangkitan, pemakan harta riba ini dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan orang yang kerasukan setan karena dia gila. Ini di hari kebangkitan. Ya, dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti kerasukan setan dan dia memang gila. Sampai Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, ya, akilu riba yub'atsuna yaumal qiyamati majnunan mahnuqan. Ini Abdullah bin Abbas mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, nanti para pemakan harta riba dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan gila dan mereka mencekik leher-leher mereka sendiri. Ya, sudah dibangkitkan dalam keadaan gila, mereka cekik-cekik leher mereka sendiri. Ini di hari kebangkitan. Ya, begitu mengerikannya. Kayak sampai sebagian ulama mengatakan tidak ada ancaman Allah dan Rasulnya yang lebih mengerikan dibandingkan para pemakan harta riba ini yang mereka diancam di 5 fase kehidupan. Hukumannya di 5 fase kehidupan. Setelah di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan di mana Ibu? Padang mahsyar. Ini yang lebih mengerikan lagi. Ya. Allah mengatakan tentang orang-orang yang makan harta riba di padang mahsyar, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalian. Ya, apabila memang kalian betul-betul beriman. Di ayat yang 279-nya Allah mengatakan fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian nggak tinggalkan itu sisa-sisa riba kalian, maka umumkanlah kalian akan berperang dengan Allah dan Rasul. Kalau ibu baca tafsir Ibnu Katsir, ini mengerikan sekali. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata kepada para pelaku riba di padang mahsyar, kata Allah Ta'ala, khudz silahaka, ambil senjatamu dan sekarang kita berperang, kata Allah Ta'ala. Allah mengatakan kepada hamba pelaku riba, ambil senjatamu. Kemudian Allah katakan, mari kita berperang. Subhanallah. Di saat manusia butuh ampunan Allah, di saat manusia butuh kasih sayang Allah dan Rasul, di saat manusia butuh pertolongan Allah, tapi para pelaku riba justru diajak berperang melawan Allah dan Rasul. Siapa yang bisa menang melawan Allah dan Rasulnya pada hari kiamat?
yang Allah merupakan penguasa hari kiamat tersebut. Yang terakhir di mana Ibu hukumannya? Di nerakanya Allah, tempat kembalinya. Kata Allah Ta'ala, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang dia kembali kepada ribanya, maka tempatnya adalah di nerakanya Allah dalam waktu yang sangat lama. Jadi nggak ada lagi hujah, Ibu. Para pelaku riba nggak ada lagi hujah bagi mereka untuk memberikan pembelaan di hari kiamat nanti, karena Rasulullah sudah menjelaskan dengan detail tentang hadis-hadis, ancaman-ancaman bagi para pelaku riba tersebut. Ya, maka orang yang bertauhid senantiasa dia meyakini tidak perlu dia mencari harta-harta yang diharamkan oleh Allah, karena karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kalau rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, nggak perlu kita cari dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Banyak orang yang berpikir kalau dia tempuh jalan yang haram, rezekinya jadi bertambah. Tidak, sama saja. Kadar dan ukurannya sudah ditetapkan oleh Allah, hanya kita yang memilih mau mencarinya dengan cara yang halal atau mau mencarinya dengan cara yang haram. Ya. Taib ini Ibu ya, di antara hikmah diturunkannya para rasul, diutusnya para rasul untuk memberikan dakwah kabar gembira dan ancaman kepada umat-umatnya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, ani'budullaha. Para nabi dan rasul itu selalu mengajak umatnya beribadah, menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut-taghut, mereka yang disembah selain Allah. Yang taghut-taghut itu maknanya adalah hamba-hamba Allah yang melebihi batas untuk diikuti, dan akhirnya dia disembah dan akhirnya dia ditaati. Siapa itu misalnya taghut-taghut yang dia diikuti, ya, yang akhirnya manusia kebablasan mengikuti mereka sehingga menjadikan mereka sebagai taghut, seperti al-kuhan, mereka para dukun-dukun, was-sahara, para tukang-tukang sihir, wa ulama usu, ulama-ulama yang buruk, ya, yang mereka menyembunyikan ya tentang kebenaran ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Maka mereka itu juga disebut taghut, karena mereka diikuti tapi dengan cara yang melanggar syariat. Dukun-dukun Ibu, dukun-dukun makin laris luar biasa di negeri kita. Ya, baik dukunnya online atau offline. Ya, karena sekarang banyak dukun-dukun online yang mereka meramal, ya, yang mereka menebak-nebak, ya. Begitu juga tukang sihir Ibu. Ya, banyak orang yang punya masalah keuangan, punya masalah jodoh, datangnya ke tukang sihir, nauzubillah. Ya, padahal sihir-sihir itu adalah kekufuran. Ya, dan ini ulama sepakat, seseorang yang melakukan sihir, mempelajari sihir, mengajarkan sihir, itu adalah kufur, dia berbuat syirik besar kepada Allah Ta'ala. Maka tidak perlu kita takut sama tukang-tukang sihir itu, Ibu. Karena Allah yang mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka itu tukang-tukang sihir nggak bisa mendatangkan mudarat kepada kalian kecuali dengan izin dari Allah Ta'ala. Maka nggak perlu takut kepada tukang sihir, tapi kita hanya takut kepada Allah Ta'ala. Inilah yang diikuti, ya. Al-ma'bud, yang banyak dijadikan sebagai sesembahan-sesembahan, ya. Seperti apakah itu berhala-berhala, apakah itu orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, apakah itu wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia,
apakah itu malaikat, apakah itu nabi, ya, maka itu semuanya bisa menjadi taghut kalau manusia tersebut menjadikan ibadahnya untuk mereka. Ya, maka kita berlindung dari taghut-taghut ini, ya, dukun, paranormal, tukang sihir, ya, dan sihir itu nyata, Ibu. Ya, para ulama membagi sihir kan menjadi dua. Ada sihir hakiki, ada sihir khayali. Sihir hakiki itu adalah sihir yang memang nyata, Ibu. Yang orang itu kalau melakukan sihir kepada orang lain, dia bisa mendatangkan bahaya, apakah itu menjadikan orang tersebut sakit organ tubuhnya, atau menjadikan orang tersebut bahkan sampai mati, atau ada juga sihir yang memisahkan antara suami dengan istrinya. Itu namanya sihir hakiki, memang nyata, ya. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-102 itu, ya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, bahwa mereka, ya, tukang-tukang sihir, mereka mempelajari sihir itu dari syaitan, ya, yang mereka bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ini namanya sihir hakiki, ya. Tapi ada sihir yang sifatnya khayali. Sihir khayali itu hanya khayalan saja. Khayalan yang mata-mata kita terkena sihir. Sebetulnya sejatinya itu nggak terjadi. Dan ini Allah sebutkan juga tentang kisahnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Musa kan berduel dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Ketika berduel ternyata tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tongkatnya terlebih dahulu. Yang Nabi Allah Musa dan manusia yang hadir saat itu, mereka terkena sihir, tapi sihirnya sihir khayali saja. Apa itu sihir khayali? Mata-mata mereka saja yang terkena sihir. Padahal sejatinya tongkat itu nggak berubah jadi ular. Karena ulama sepakat, Ibu, tukang sihir nggak akan bisa merubah satu zat kepada zat yang lain. Jadi nggak bisa tukang sihir itu merubah manusia jadi kodok, itu nggak bisa. Ya, itu hanya mata-mata kita saja yang terkena sihir. Adapun secara nyatanya itu nggak berubah sebetulnya. Ya, begitu juga para tukang sihir itu nggak bisa merubah suatu barang atau benda yang nilainya satu tiba-tiba bisa menjadi banyak, itu juga nggak bisa, ya. Karena itu hanya perbuatan Allah saja yang bisa melakukan itu. Ya, makanya aneh sekali kalau ada orang yang percaya tukang sihir bisa menggandakan uang. Ya, itu bohong, Ibu, dusta itu hanya mata-mata mereka saja yang terkena sihir. Allah abadikan itu dalam surah Al-A'raf ketika Nabi Allah Musa berduel dengan tukang sihirnya Firaun, kata Allah, saharu a'yunahum wastarhabuhum. Kata Allah, mereka tukang-tukang sihirnya Firaun, mereka menyihir mata-mata mereka yang hadir, mata manusia yang hadir ketika tukang sihir ini berduel dengan Nabi Allah Musa. Ya, wastarhabuhum, dan menjadikan mereka takut karena seolah-olah tongkatnya itu berubah menjadi ular yang besar. Pak Rof, ayat berapa ya? Sebentar, Ibu. Saharu a'yunan nas. Ayat 116. Ayat 116, Ibu, surah Al-A'raf. Ya. Kemudian juga, ya, Allah sebutkan tentang sihir khayali ini juga dalam surah Toha ayat 66. Surah Toha ayat 66. Ya.
Ketika Nabi Allah Musa berkata, qala bal alqu, silakan kalian lemparkan tongkat-tongkat kalian, kata Musa kepada tukang sihirnya Fir'aun. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka pada saat itu kata Allah, Nabi Allah Musa matanya terkena sihir, yaitu seolah-olah tongkat-tongkat tukang sihirnya Fir'aun itu menjadi ular yang hidup. Makanya matanya saja Ibu yang terkena sihir. Artinya sejatinya itu nggak berubah Ibu. Tongkat itu ya tetap tongkat gitu, nggak berubah menjadi ular itu. Ya, makanya tukang sihir ini dia nggak bisa merubah dari satu zat kepada zat yang lain. Ya, itu mustahil karena itu hanya Allah saja yang mampu melakukannya. Ya. Nah, ini berkenaan dengan sihir Ibu ya. Maka sihir ada yang hakiki, sihir ada yang sifatnya khoyali saja. Ya. Kalau diri kita ingin mencegah dari sihir, maka hendaknya kita rutinkan zikir pagi dan petang. Ini yang pertama Ibu, untuk mencegah diri kita dari sihir. Yang kedua, kita perbanyak rumah kita baca Al-Quran. Anda pernah sampaikan keistimewaan rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran. Kata sahabat Abu Hurairah diantaranya, وَتَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ. Ya, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran itu menjadikan syaitan-syaitan kabur dari rumah tersebut. Yang ketiga, kalau ingin mencegah diri tidak terkena sihir, rutinkan Ibu makan kurma ajwa 7 butir setiap pagi hari. Ya. Jadi makan kurma ajwanya jangan pas puasa Ramadan saja Ibu. Ya. Karena memang ada hadis Bukhari Muslim yang Rasulullah bersabda, man akala sab'ata maratin ajwa. Siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa setiap pagi hari, Allah hilangkan atau Allah lindungi, Allah selamatkan dia dari sihir dan racun. Ya, ini cara mencegahnya Ibu. Kalau sudah terlanjur gimana Ustaz? Kalau sudah terlanjur berarti diruqyah dengan ruqyah syar'iyah. Ya. Kalau sudah terlanjur terkena sihir, maka diruqyah dengan ruqyah syar'iyah yang dibacakan ayat-ayat Allah. Ya. Baik, ini salah satu taghut Ibu ya, yang disebut taghut, mereka yang melampaui batas untuk diikuti seperti para dukun, tukang sihir, dan ulama-ulama yang buruk. Adapun yang biasanya dijadikan sesembahan tadi, ya, yaitu patung-patung berhala, orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, wali-wali Allah yang sudah meninggal, para nabi, malaikat, ya, yang itu semua juga jatuh ke dalam kesyirikan. Begitu juga kata Syekh Utsaimin, ya.
Di dalam kita mentauhidkan Allah ada dua rukun yang harus ada. Yang pertama al-isbat, yang kedua an-nafyu. Tauhid itu tidak akan tegak dan sempurna kalau tidak terpenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama al-isbat, kita menetapkan bahwa hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Adapun nafyu, kita menafikan, meniadakan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Maka dua rukun ini harus ada di dalam jiwa seseorang, ya. Tidak boleh dia meyakini masih ada yang bisa mendatangkan bahaya dan manfaat selain Allah. Tidak boleh dia meyakini ada yang bisa memberikan rezeki kepadanya selain Allah. Ada yang bisa memudahkan urusannya selain Allah. Ini semua masih jatuh dalam kesyirikan. Maka harus menetapkan secara murni dan sempurna, dan harus juga menafikannya secara murni dan sempurna. Maka kita tetapkan Allah saja yang memiliki sifat-sifat khusus, perbuatan-perbuatan khusus yang bisa mengatur alam semesta. Adapun selain Allah, mereka tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat. Ini ayat yang kedua yang berkaitan dengan tauhid, bahwasannya Allah utus kepada setiap umat rasul-rasul untuk mendakwahkan tauhid kepada Allah dan menjauhi taghut-taghut ini. Ya. Sampai jam berapa, Bu? Hah? 14.30. Ada tanya jawab nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Nggak, kalau mau ada tanya jawab saya cukupkan sampai sini. 15 menitnya tanya jawab. Hah? Nggak ada. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ayat yang ketiga tentang perintah mentauhidkan Allah ini, surah Al-Isra ayat 23. Allah Ta'ala mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah menetapkan, artinya Rabbmu menetapkan, bahwasannya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Dia saja. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Ayat yang ketiga ini, kata Syekh Utsaimin, ketetapan Allah itu ada dua macam. Ketetapan Allah ada dua macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-qadha asy-syar'i. Ketetapan Allah yang sifatnya syar'i, al-qadha syar'i. Apa itu qadha syar'i? Qadha syar'i adalah segala ketetapan Allah yang itu berkaitan dengan perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah saja. Seperti perintah apa? Perintah mentauhidkan Allah, perintah sholat, perintah zakat, semua perintah amal-amal soleh, berarti itu masuknya ke dalam qadha syar'i. Ya. Tapi ada jenis yang kedua yang disebut dengan qadha kauni. Yang itu mesti akan terjadi walaupun terkadang dalam perkara-perkara yang tidak Allah cintai dan tidak Allah ridhoi. Ya. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya Allah menetapkan Bani Israel itu menjadi suatu kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat yang keempat, wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi maratain
Ya, Allah telah menyebutkan Bani Israel ini di dalam Al-Quran, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan kan tidak disukai oleh Allah. Tapi kenapa Allah tetapkan? Itulah yang disebut dengan qada kauni. Ketetapan Allah yang mesti terjadi walaupun terkadang dalam perkara-perkara yang tidak dicintai dan disukai oleh Allah. Seperti apalagi ada orang yang masih berbuat syirik, ada orang yang masih maksiat kepada Allah, itu namanya qada kauni. Ya, kalau qada kauni pasti terjadi walaupun itu perkara yang tidak dicintai dan disukai oleh Allah Ta'ala. Ya, beda dengan qada syar'i, ketetapan Allah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah cintai dan ridhoi saja. Itu masuknya ke dalam qada syar'i. Ya, bisa difahami Bu bedanya qada kauni dan qada syar'i? Bisa ya. Baik. Kemudian ya, Allah di dalam ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang ketetapan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Maka berarti di dalam ayat ini segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu merupakan perkara yang buruk. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, Ibu, kullu maksiatin nau'un minasyirk. Setiap kemaksiatan itu bisa menjadi bagian dari kesyirikan, Ibu. Karena mereka memandang ibadah kepada Allah itu kan menghinakan diri di hadapan Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kalau seseorang dia justru meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, berarti dia tidak menghinakan dirinya di hadapan Allah dan itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, makanya ulama mengatakan bahwasannya setiap maksiat yang dilakukan seorang hamba itu bisa menjadi bagian dari kesyirikan. Ya. Baik, kemudian ayat yang keempat. Surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36 ini disebutnya ayatul huquq. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak. Ayat yang berkaitan dengan hak-hak. Dan Allah sebutkan haknya yang pertama. Artinya yang Allah sebutkan hak Allah, ya, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hak yang paling utama untuk kita tunaikan, yaitu haknya Allah. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini maknanya nakirah, yang maknanya umum. Jangan kalian beribadah kepada nabi, jangan kalian beribadah kepada malaikat, jangan kalian beribadah kepada wali, jangan kalian beribadah kepada jin dan syaitan, yang itu semua masih masuk dalam kategori kesyirikan. Maka kata syai'an di sini kata ulama bahasa nakirah fi siyaqin nahyi fata'ummu kulla syai'. Nakirah dalam bentuk larangan yang itu maknanya umum. Segala sesuatu selain Allah tidak boleh kita ibadahi. Ya. Ini hak pertama yang wajib kita tunaikan, yaitu haknya Allah Ta'ala. Ya, jadi haknya Allah Ta'ala, Ibu, kita beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya jangan salah paham, Ibu. Banyak orang yang salah paham. Oh, berarti kalau saya mau nggak diazab Allah, ya udah nggak usah buat syirik. Tapi nggak ibadah juga. Nah, ini salah. Ya, karena mereka memahami hadisnya sepotong-potong gitu. Akhirnya menurut mereka, yang penting kan nggak syirik. Tapi dia ninggalin sholat. Tapi dia nggak bayar zakat. Ya,
tapi dia makan harta riba, sama saja dia akan mendapat azab Allah di neraka. Ya, karena maknanya harus sempurna. Selain dia tidak berbuat syirik kepada Allah, dia juga harus beribadah hanya kepada Allah saja. Maka jangan dipotong-potong maknanya. Ada dua ini, ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, maka ini baru orang ini bisa terhindar dari azab Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah Ta'ala, ya, di dalam ayat ini disebutkan hak-hak yang berkaitan dengan hak Allah dan hak-hak yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Yang Allah mengatakan setelahnya, ya, setelah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ingat Ibu, haknya orang tua itu setelah haknya Allah dan Rasulnya. Berarti hak manusia yang paling besar di muka bumi ini yang wajib kita tunaikan adalah haknya orang tua kita. Ya, haknya orang tua apa saja Ibu? Kita senantiasa berbuat baik kepadanya dan berbakti kepadanya. Bahkan berbakti kepada orang tua kan bukan hanya ketika mereka masih hidup Ibu. Ketika mereka sudah meninggal dunia pun kita wajib berbakti kepada keduanya. Gimana caranya berbakti kepada orang tua? Mereka sudah meninggal, Ibu. Gimana caranya? Nah, yang pertama mendoakannya, ya, memohonkan ampun untuknya. Yang kedua apa Ibu? Cara berbakti sama orang tua yang sudah wafat? Nah, menjalin silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Ini adalah bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Ya, maka ini hak yang paling besar Ibu, hak manusia yang paling besar adalah hak orang tua kita. Ya. Kemudian Allah sebutkan wazawil qurba bizil qurba wal yatama wal masakin. Perintah untuk berbuat baik juga kepada kerabat-kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Berarti haknya kerabat itu setelah haknya orang tua. Siapa yang dimaksud kerabat? Mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dari ayah kita, dari ibu kita, dari anak kita, atau dari cucu kita. Mereka itu yang disebut dengan kerabat. Haknya kerabat apa saja Ibu? Haknya kerabat udah pernah saya sampaikan bukan? Hah? Haknya kerabat yang pertama menyambung silaturahim. Ya. Dengan cara apa Ibu menyambung tali silaturahim? Menziarahinya. Ya, berkunjung ke tempatnya. Kalau tidak bisa minimal berhubungan lewat telepon. Yang kedua, an yuqaddimahu fi kulli syai'in, mengutamakan mereka dari yang lainnya. Jadi kerabat itu harus diutamakan Ibu. Diutamakan dalam hal apa? Dalam hal memberikan sedekah, dalam hal memberikan undangan, dalam hal memberikan hadiah. Itu kerabat dulu Ibu yang didahulukan. Ya, jangan sampai kita sedekah sama fakir miskin yang bukan kerabat, ternyata di antara kerabat kita masih ada yang miskin. Maka dahulukan mereka dalam segala sesuatu, ya. Dan yang ketiga, tidak boleh memutus tali silaturahim apapun itu sebabnya. Ya, kalau ada di antara kerabat yang mutusin silaturahim, kita yang menyambungnya. Itulah orang yang disebut menyambung tali silaturahim. Ya. Wal yatama, ada haknya anak-anak yatim. Apa haknya anak yatim, Ibu? Haknya anak yatim apa? Hah?
Memeliharanya, Ibu. Ya, memelihara. Makanya kan balasannya luar biasa, kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan anak yatim seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah di surga nanti. Makna kafilul yatim di sini, Ibu, bukan hanya orang yang dia ngasih makan anak yatim, Ibu, tapi maknanya dia betul-betul mengasuhnya. Dia penuhi segala kebutuhannya, dia biayai pendidikannya, dia penuhi kebutuhan pakaian, makanannya, maka itu baru disebut kafilul yatim. Ya. Kemudian wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya. Orang miskin juga punya hak, Ibu, untuk senantiasa kita bantu, kita tolong di saat mereka membutuhkan, ya. Sudah 2:30. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat siapa, Ibu? Tetangga yang dekat itu siapa? 40 rumah. Berarti Ibu pahamnya tetangga 40 rumah, Bu, ya. 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang, gitu. 160. Atau dari setiap sisi hanya 40 saja. Ulama beda pendapat, Ibu, batasan tetangga itu, ya. Bahkan ada ulama yang mendefinisikan orang yang sholat subuh bersamamu di masjid itulah tetanggamu. Kalau ini yang dipakai sedikit sekali tetangga, Ibu. Kenapa yang sholat subuh? Karena biasanya kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, masih ada orang-orang jauh dari rumah kita yang sholat, gitu. Tapi kalau sholat subuh kan jarang, pasti dia hanya tetangga kita. Tapi bukan ini, Ibu. Definisi batasan tetangga yang lebih kuat adalah dikembalikan kepada uruf, kebiasaan di negeri tersebut. Ini yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Batasan tetangga itu tidak ada batasannya, tapi dikembalikan kepada uruf, kebiasaan di negeri tersebut. Berarti kalau di negeri kita punya yang namanya RT, rukun tetangga. Berarti orang yang satu RT sama kita itu tetangga kita, Ibu. Ya, yang satu RT dengan kita itu tetangga kita yang mereka punya hak untuk kita tunaikan. Cukup, Ibu, ya. Sudah 2:30 ini. Baik. Ini yang bisa Anda sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Masih membahas qaulul mufid ala kitab tauhid. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.